Selamat sore semuanya. Di sini aku ingin sharing mengenai course yang telah aku pelajari, yaitu berjudul Google Play Store Listing by Google Play Academy. Boleh di next, Ra. Nah, apa sih ini maksud dengan Google Play Store Listing ini? Jadi, Play Store Listing ini adalah suatu hal yang dilihat oleh user ketika dia mencari aplikasi di Google Play Store nantinya, dan itu pun nanti dia ada app title, terus ada kategori antext, screenshot, app descriptions, video, dan fitur graphic. Boleh di next. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara membuat Google Play Store listing, yaitu next. Nah, jadi pertama setelah kita udah masukin aplikasi ke dalam konsol, kita bisa ke menu Store Presence, lalu pilih Main Store Listing. Nah, nanti di sini kita diminta untuk mengisi app details-nya. Jadi kayak app name-nya apa, short description-nya apa, long description-nya juga, sama ada screenshot. Oke, boleh di next. Nah, lalu selanjutnya pertama itu ada app descriptions. App descriptions ini dia itu berupa penjelasan terhadap aplikasi yang mau kita upload sih. Dan dia itu ada dua jenis, ada short description sama ada long descriptions. Boleh di next. Nah, untuk short descriptions ini dia itu berjumlah 80 karakter. Jadi dia itu hanya penjelasan singkat dari si app. Contohnya di sini ada Sharp ID, jadi dia itu ada discover limitless information about Sharp in one app. Dan dia adalah hal yang pertama kali ditampilin ketika si user ini mencari aplikasi. Boleh di next. Nah, selanjutnya adalah long descriptions. Dia itu berisi 4.000 karakter. Biasanya itu dia menjelaskan fitur-fitur yang ada di app ada apa aja. Dan sehingga jadi user tuh bisa tahu secara singkat bahwa fitur itu ada, aplikasi ini tuh ada apa aja dari si deskripsi tersebut. Boleh di next. Nah, selanjutnya apa yang perlu dihindari pada saat pembuatan deskripsi? Pertama itu kita harus menghindari kata-kata yang bersifat suatu performance atau ranking, misalnya kayak the first stream app atau the most download app gitu. Kita harus hindari kata-kata itu. Lalu yang kedua adalah repeating keywords. Misalnya aplikasi game balap mobil. Nah, di long description-nya itu berupa kata-kata seperti car racing, car driving, race cars, atau car races. Nah, itu kan merupakan suatu hal yang sama. Jadi itu juga harus dihindari. Lalu yang ketiga itu ada call to actions. Jadi maksudnya itu adalah kita harus menghindari kata-kata yang meminta user untuk mendownload atau mencoba aplikasi kita. Nah, selanjutnya itu ada redundancy across your store listing. Jadi misal kalimat di short descriptions dan di long descriptions-nya itu sama, hanya mutar-mutar kata aja sih, mutar-mutar kalimat. Nah, selanjutnya hindari inappropriate content, maksudnya adalah kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang senonoh atau vulgar. Boleh di next, Pak. Oke, selanjutnya yang kita harus sediakan adalah screenshot. Jadi fungsi di sini adalah untuk memberikan gambaran pada si user tentang aplikasi. Nah, biasanya itu yang di screenshot itu adalah fitur-fitur yang harus di-highlight gitu. Dan kita harus menyediakan minimum 2 foto atau 8 foto screenshot dari masing-masing tipe device. Boleh di next, Ra. Nah, jadi salah satu contohnya yaitu adalah di sini ada dari aplikasi JMArsip. Nah, di sini itu menggambarkan bahwa user ini bisa switch account tanpa perlu logout terlebih dahulu, dan dia juga bisa langsung melihat file-file tanpa harus keluar dari app. Gitu. Di next. Nah, selanjutnya untuk screenshot ini kalau bisa tidak menggunakan gambar yang bersifat promosi. Contohnya di sini kan dia ada tulisan easy to order atau get food fast atau 100 plus local restaurant. Nah, itu tuh dihindari juga karena kan tidak memberikan gambaran kepada user bagaimana aplikasi nantinya. Ready next. Nah, selanjutnya juga jangan menggunakan screenshot yang kosong. Jadi nanti tuh user nggak tahu gimana nanti gambarannya kalau semisal dia pakai aplikasi dalam jangka waktu yang panjang atau yang lama seperti itu.
gitu. Nah, selanjutnya adalah kita juga harus menyediakan screenshot yang memberikan gambaran benefit dari si aplikasi. Contohnya, misal di sini itu kan ada aplikasi JM Arsip. Jadi, misal dia mau pindah menu itu dia bisa menggunakan sidebar, dan di aplikasi juga dia bisa langsung highlight arsip-arsipnya dengan mudah. Nah, selanjutnya juga jangan menggunakan screenshot yang bersifat terlalu umum atau screenshot yang berulang. Jadi maksudnya di screenshot itu tuh kita jangan hanya menyediakan screenshot pada proses onboarding sampai login aja, karena kan hampir semua aplikasi memiliki proses tersebut. Dan juga maksudnya repetitive screenshot ini adalah dicontoh di sebelah kanan, itu kan dia cuma beda warna, yang satu warna Tosca sama satu warna putih backgroundnya itu jangan, karena tidak memberikan gambaran ke user juga bagaimana nantinya. Nah, selanjutnya itu adalah, jadi di screenshot itu kita juga bisa memberikan taglines. Nah, pemberian taglines di sini untuk menjelaskan bagaimana aplikasinya nanti bekerja. Contohnya, misal pada screenshot produk saya ini terdapat taglines, daftarkan produk shop yang kamu miliki dan rasakan kemudahannya. Jadi kan di sini memberikan penjelasan kepada user bahwa di shop ini kita bisa mendaftarin produk shop yang telah kita beli, terus kita habis itu bisa dapat kemudahan dari aplikasi tersebut. Nah, selanjutnya adalah fokus on what makes your app unique. Jadi penggunaan taglines ini juga bisa memberikan karakteristik terhadap si aplikasi. Contohnya di sini ada shop itu memiliki pusat servis. Jadi user bisa mencari pusat servis terdekat dari lokasinya. Contohnya selanjutnya adalah hal-hal yang perlu dihindari dari pembuatan taglines, yaitu pertama hindari hal-hal yang berbau ranking atau harga atau promotional information lainnya di tagline tersebut. Lalu hindari hal-hal yang bersifat seasonal. Jadi contohnya adalah di sini ada best deals for New Year's Eve. Kan kalau New Year's itu bersifat sementara. Jadi kalau misalnya New Year's-nya ini udah selesai kan mau nggak mau nanti kita harus update screenshot lagi kan. Nah, itu tuh harus dihindari juga. Lalu hindari hal-hal yang berbau meminta user untuk download aplikasi kita, sama hindari too much text di taglines. Boleh di next. Selanjutnya itu adalah app icons. Jadi app icons ini berfungsi untuk memberikan visualisasi terhadap aplikasi yang akan kita upload sih. Nah, jadi untuk app icons ini juga dia tuh harus hindari hal-hal elemen yang berkaitan dengan ranking atau promote deals gitu. Dan juga hindari elemen-elemen yang bisa membuat user ini salah sangka terhadap aplikasi kita gitu sih. Boleh di next. Nah, selanjutnya juga ada hal-hal yang perlu dihindari lainnya, seperti misal kita juga dalam pembuatan app icons ini jangan sampai app icon kita itu familiar dengan app icon lain. Lalu jangan menggunakan elemen yang bersifat ranking. Misalnya di sini ada di contohnya the first app in 2021. Terus juga jangan pakai elemen yang bersifat promo, jangan menggunakan elemen yang bersifat menyuruh user untuk mendownload. Misalnya di sini ada tulisan install now, dan jangan menggunakan elemen yang bisa membuat user tuh salah tanggap dengan aplikasi kita. Boleh di next. Nah, selanjutnya adalah fitur grafik. Jadi kalau fitur grafik ini dia itu berfungsi untuk menampilkan menampilkan informasi lebih atau gambaran lebih terkait fitur dan fungsi dari aplikasi. Jadi seperti banner si aplikasi tersebut. Boleh di next. Selanjutnya adalah video. Jadi di StorySync ini kita juga bisa memasukkan video. Nah, di video ini jadi user itu bisa melihat bahwa penggunaan aplikasinya itu nanti seperti apa dan bagaimana gitu sih. Dan
untuk video ini lebih prefer landscape dibanding portrait. Dan kalau bisa pada 30 detik pertama itu di video harus menampilkan fitur-fitur penting di aplikasi. Boleh di next. Nah, selanjutnya setelah kita menyiapkan aset-aset, kita juga bisa memilih kategori antek yang sesuai dengan si aplikasi, yaitu dengan cara ke menu Store Presence, lalu pilih Store Setting, dan pada kategori Sections kita bisa pilih kategorinya apa. Di sini ada contoh, itu JM Arsip, dia kategorinya itu Productivity, dan teksnya itu adalah Business. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya itu adalah Localize. Jadi, dengan si translate dan localize store listing ini, kita itu bisa memaksimalkan potensi pendistribusian app. Jadi, ada 3 cara juga untuk translate dan localize ini. Boleh di next. Nah, yang pertama itu kita bisa menambahkan sendiri translation-nya, yaitu dengan cara ke menu store presence, lalu pilih main store listing, dan select manage translation. Lalu kita bisa mengisi app details-nya. Jadi, apabila kita memilih bahasa Inggris, maka kita harus mengisinya dengan bahasa Inggris semua. Dan kalau misalnya kita pilih bahasa Indonesia, maka kita masukannya itu menggunakan bahasa Indonesia. Itu. Oke, boleh di next. Selanjutnya adalah purchase translation service. Jadi kalau di sini itu kita bekerja sama dengan vendor yang menyediakan service translation, dan kita itu harus membayar 0,07 USD, dan untuk translation-nya sendiri memakan waktu kurang lebih seminggu untuk menyelesaikan terjemahan yang ada di store listing. Nah, selanjutnya, semisal kita tidak menyediakan translation dan kita tidak purchase translation juga, jadi Google Play ini dia provide automated translations. Jadi dengan menggunakan Google Translate, dan tapi untuk app title-nya itu dia tidak ke terjemah juga sih, dan store listing teks lainnya seperti what's new and this release itu dia tidak tertranslate. Boleh di next. Selanjutnya adalah how to comply with Google Policies. Jadi Google Policy ini sangat penting karena bisa memberikan pengalaman juga kepada pengguna bahwa aplikasi yang ada di Google Store ini tuh high quality dan trusted app. Dan oleh karena itu pada saat mengupload aplikasi kita juga harus menyediakan privacy policy-nya sendiri sih, yaitu dengan cara attach link Google Docs di menu app content. Nah, selanjutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam privacy policy, yaitu pertama kita harus menjelaskan dulu aplikasi kita ini secara jujur dan sesuai. Gitu. Lalu yang kedua, pastikan bahwa tidak ada pelanggaran hak cipta dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga juga kita harus pastikan bahwa store listing kita ini sudah cocok dengan audiens audiens umum. Di next. Nah, selanjutnya itu adalah select target audience dan content setting. Jadi pertama itu kita pilih target age group dulu. Ini kenapa harus diisi, karena supaya kita tuh tahu apakah aplikasi kita ini cocok untuk anak di bawah umur atau hanya cocok untuk orang dewasa atau cocok di segala usia. Yaitu pertama dengan cara ke menu policy, lalu ke app content, dan pilih target audience and content sections. Nah, nanti di situ tuh kita diminta untuk mengisi beberapa pertanyaan, dan semisal kita sudah isi, jadi nanti ada muncul summary bahwa aplikasi kita ini cocok untuk target group tertentu. Boleh di next. Selanjutnya itu adalah ads. Nah, jadi sebenarnya ini juga mirip-mirip sama yang target age group. Kita juga diminta untuk mengisi beberapa pertanyaan. Misalnya di aplikasi kita ini terdapat ads dan ternyata cocoknya untuk anak kecil, anak di bawah umur, kita juga harus mengkonfirmasi tentang implementations dari si ads tersebut. Gitu. Boleh di next. Oke, nah. Next.
Oh ya udah selesai. Oh ya. Nah, oke. Nah, ya. Dan semisal kita sudah mengisi semuanya, semua pertanyaan, nanti itu kita bisa submit for review dan Google akan mereview aplikasi kita selama 2 sampai 3 hari. Dan apabila misalnya ditolak, maka mau nggak mau kita harus update version untuk upload aplikasinya lagi sih gitu.